Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kita tidak sedang berbicara tentang pesantren secara umum, tidak berbicara tentang pesantren yang ada di alam semesta dan sebagainya. Tetapi kemarin itu ada berita di media massa bahwa ada pimpinan pesantren anu yang melakukan kekerasan seksual atau pencabulan atau perselingkuhan terhadap santriwatinya. Begitu. Nah, kemudian ketika kita googling, ternyata ada banyak sekali cerita-cerita, berita-berita, narasi-narasi seputar tindakan-tindakan asusila di pesantren, baik itu misalkan aktivitas homoseksual, pencabulan, kekerasan, dan lain sebagainya. Bahkan kita kemarin-kemarin juga sempat dihebohkan di Indonesia, itu di Bandung, ada kasus hewan Heri Wirawan yang melakukan pencabulan terhadap puluhan santrinya dan menyebabkan kehamilan untuk beberapa di antaranya. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang kita mendapatkan asupan berita semacam itu banyak terus-terusan terjadi gitu, dan itu di pesantren. Makanya muncul pertanyaan, apakah ini adalah usaha media untuk mendiskreditkan agama Islam, atau ini adalah konspirasi Yahudi melalui medianya untuk menghancurkan Islam? Apakah ini adalah musuh-musuh Islam yang bersatu padu untuk menciptakan sebuah plot yang akhirnya membuat terjadinya Islamofobia dan sebagainya? Nah, justru di video ini kita akan menyampaikan satu gagasan di mana kita akhirnya bisa kelihatan apakah kita ada di garis Islam yang lurus atau bengkok. Jadi simak videonya sampai tuntas. Kita akan menjelaskan secara ringkas tapi padat. Semoga ya. Ayo kita mulai. Sampai sejauh video ini dibuat, kita belum menemukan sebuah data yang valid dan akurat terkait dengan sejarah pesantren di Indonesia, atau bahkan mungkin pesantren di seluruh dunia. Ada beberapa hipotesis yang terkemuka, tetapi hanya sekedar hipotesis. Misalkan ada orang yang menyebutkan bahwa pesantren itu adalah tradisi lokal Nusantara, pendidikan di era Hindu-Buddha yang kemudian diislamisasi di era Wali Songo. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa pesantren itu berasal dari luar yang kemudian dibawa masuk ke Nusantara seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara. Ada juga yang mengatakan bahwa pesantren itu tidak berafiliasi dengan satu budaya atau satu agama tertentu. Dia datang, dia muncul di Nusantara secara alamiah, memang datang karena pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang ingin belajar tentang sesuatu membutuhkan tempat singgah di tempat di mana dia belajar. Maka muncullah pondok pesantren. Begitu. Nah, tetapi bagaimanapun itu semuanya adalah hipotesis yang tidak ada konklusinya, tidak ada jawaban finalnya. Satu-satunya jawaban final terkait dengan masalah ini adalah bahwa pesantren itu adalah produk budaya yang sama sekali tidak sakral. Jadi karena itu adalah produk budaya, kita bisa akui bahwa itu adalah bagian dari tradisi Nusantara kuno, itu bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi nenek moyang kita, dan sebagainya. Oke, tapi itu tidak sakral. Nah, tetapi sayangnya di Indonesia itu sesuatu yang tidak sakral sama sekalipun, kalau itu dikaitkan dengan simbol-simbol Islam, itu menjadi sakral. Ini sesuatu yang unik. Kita misalkan bisa sebut istilah kiai itu sekarang jadi sakral gitu, gak boleh dibantah, nanti kualat dan sebagainya, padahal itu gak ada sama sekali dalam tradisi Islam. Kata-kata itu maupun konsepsinya itu gak ada dalam tradisi Islam. Kiai itu kan misalkan adalah orang yang suci atau sesuatu yang disucikan, kan begitu ya. Dalam Islam kan tidak seperti itu. Atau misalkan kita sebut Habib. Habib itu baru muncul sekarang-sekarang dan itu dianggap sakral gitu. Menghujatnya berarti menghujat Nabi dan sebagainya. Padahal di masa lalu itu, apalagi di Islam itu gak ada. Di dalam Islam itu dikenal istilah zuriyat, misalkan dalam Islam itu dikenal sebagai ahlul bait dan sebagainya, tapi itu semuanya tidak ada kaitannya dengan Habib. Habib itu adalah produk budaya juga, tapi itu kemudian disakralkan. Nah, dalam konteks ini kita juga berbicara tentang pesantren. Pesantren itu sesuatu yang kita sepakati bahwa itu bukan dari tradisi Islam. Islam mewajibkan kita untuk berpendidikan, Islam mewajibkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana bentuknya itu diserahkan kepada produk zaman masing-masing. Nah, salah satu produk zaman masing-masingnya itu adalah pesantren. Artinya dalam konteks ini bahwa pesantren itu mewujudkan cita-cita Islam, tetapi dia bukan bagian dari Islam. Itu hanya atribut, itu hanya tradisi, bagian dari kebudayaan manusia. Nah, sekarang pesantren itu sama seperti yang tadi saya sebutkan, itu disakralkan. Sehingga apa? Sehingga menjadi sama sekali tidak boleh dikritik, dan apapun yang dianggap sebagai kritikan terhadap pesantren dianggap sebagai hujatan pada Islam. Dan bahkan ketika misalkan pesantren itu melakukan pelecehan terhadap Islam. Misalkan begini Baraya, saya ambil contoh gitu ya.
banyak sekali, tidak semua ya, tapi banyak sekali pesantren-pesantren itu yang tempat wudhunya itu kotor sekali, airnya tuh keruh, udah apa dan sebagainya gitu. Dan itu dipakai kumur-kumur, dipakai cuci muka, dipakai bilas kaki, dipakai bilas tangan oleh ratusan santri atau oleh puluhan santri dan tidak diganti selama berminggu-minggu gitu. Itu kotor seperti itu. Nah, ketika kemudian santrinya misalkan memiliki penyakit kulit tertentu, sama kiainya malah disebut bahwa itu adalah bukti bahwa itu sudah dapat barokahnya gitu, barokah dari ilmu. Nah, ini kan sebenarnya mengkhianati ajaran Islam, karena dalam Islam itu masalah soal kebersihan itu benar-benar banyak sekali. Dalilnya itu sampai puluhan soal kebersihan itu. Bahkan di dalam fikih Islam itu soal kebersihan itu ditempatkan di bagian yang paling awal, bab toharoh itu. Karena apa? Karena kebersihan itu menjadi syarat mutlak untuk misalkan kita melakukan ibadah-ibadah ritual. Nah, jadi artinya kalau misalkan ada pesantren yang kotor banget itu kan sebenarnya menistakan ajaran agama Islam, karena dia bawa simbol-simbol Islam tapi dia malah mengkhianatinya. Nah, tetapi ketika kita mengkritik ini, maka kita dianggap sebagai mengkritik pesantren, jelek, jahat, kita menghujat agama Islam dan sebagainya. Ini masalahnya tuh di sini gitu. Atau misalkan saya tuh punya teman, nah si temennya itu mu'alaf, dia tuh Chinese mu'alaf gitu. Nah, si bapaknya itu udah keluar dari agama lamanya, agnostik, diajakin sama teman saya yang mu'alaf itu masuk Islam juga, Pak, kayak saya masuk Islam, seru kayak gini. Kata si bapaknya, nggak mau, saya nggak mau masuk Islam. Tuh lihat di depan rumah, di depan tokonya si Cina itu ada pesantren jorok sekali. Kalau keluar masuk pesantren itu pakai motor gerung-gerung, nggak pakai helm, terus kotor, ngomongnya kasar, ngerokok di mana-mana yang kayak gitu ya. Tuh itu kayak gitu. Terus dikatakan sama teman saya yang mu'alaf itu ke bapaknya, Pak, jangan gitu atuh, kan walaupun perbuatannya seperti itu, tetapi konsepsi dalam Islam itu bagus. Dia jelasin gini, konsepsi Islam itu gini. Kata si bapaknya, halah bacot, kalau ngomong tuh semua orang bisa, tapi kan yang paling penting itu adalah perbuatannya. Saya melihat perbuatannya tuh di sana tuh. Pesantren itu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Artinya pesantren itu kan menistakan, menganggap, menjadikan Islam itu sebagai agama yang rendah. Tapi boro-boro itu akan dianggap sebagai penistaan terhadap ajaran agama Islam. Boro-boro itu dituntut. Siapapun yang menuduh misalkan pesantren seperti itu, dialah yang akan dianggap sebagai penista agama Islam. Kan kebalik. Jadi semuanya itu kebalik. Makanya di Indonesia itu ada sampai kiai gitu ya, yang di rumah sakit yang harusnya steril, dia ngerokok seenaknya gitu, dan nggak akan ada yang mengkritik, biarin aja. Karena apa? Karena dianggap sebagai tradisi Islam. Walaupun dia menghujat, menjelekan Islam, dia tetap dianggap sebagai representasi Islam. Jadi Islamnya jelek nggak apa-apa, yang paling penting pesantrennya jangan dianggap jelek. Status habibnya, status kiainya nggak boleh dianggap jelek, nggak apa-apa walaupun dia menistakan ajaran agama Islam. Inilah yang mungkin disebut sebagai konspirasi Dajjal gitu. Jadi Dajjal itu kan bisa bolak-balik realitas gitu. Jadi saya bayangkan kalau Dajjal memang ketemu sama saya, mungkin satu-satunya mata yang masih berfungsi dari dia itu adalah mata yang Mugen Tsukuyomi itu. Jadi dia bisa mengubah realitas gitu, mengacak-ngacak. Jadi manusia itu menganggap sesuatu yang benar jadi salah, sesuatu yang salah jadi benar. Yang menganggap profan jadi sakral jadi profan gitu. Dibulak-balik kayak gitu. Nah, karena pesantren itu susah dikritik dan tidak boleh dievaluasi, maka pesantren itu nggak maju-maju. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, metode belajarnya sama, kitab yang digunakan sama, cara pendidikannya juga sama, pendekatannya juga sama, apa-apanya sama. Karena dikritik sedikit untuk perbaikan nggak boleh sama sekali gitu. Nah, termasuk juga karena sakral seperti ini, maka banyak sekali orang tua di Indonesia yang malah memperburuk pesantren. Dengan apa? Dengan ketika orang tua di Indonesia itu gagal memberikan pendidikan atau pengajaran kepada siswa, kepada anaknya, maka dia kemudian buang anaknya itu ke pesantren. Nanti kalau kamu nakal terus disimpan di pesantren sama mama, kayak gitu kan, banyak di antara itu. Jadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang gagal mendapatkan sosialisasi tentang kehidupan yang baik dan sebagainya, itu disimpannya, dalam tanda kutip dibuangnya ke pesantren. Akhirnya apa? Di pesantren itu banyak sekali orang-orang yang hafal Quran, banyak sekali orang-orang yang hafal nahu, sorof, balaghah dan lain sebagainya. Tapi mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kecabulan, karena basicnya pada dasarnya mereka itu sebenarnya nakal dan gagal, tapi kemudian dilabeli dengan bumbu-bumbu yang seperti itu gitu. Nah, ini penting Baraya, karena begini, di dalam Islam itu Nabi Muhammad itu tidak pernah
menubuatkan tentang kemunculan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah menubuatkan ada yang namanya Mu'tazilah, tidak pernah menubuatkan yang ada yang namanya Syiah, dan aliran-aliran dan kelompok-kelompok itu tidak pernah dinubuatkan, apalagi namanya seperti itu tidak pernah. Tapi Nabi pernah menubuatkan bahwa nanti setelah beliau meninggal itu akan ada orang yang memahami Islam itu hanya di sampai batas kerongkongannya saja, lidah, mulut, sampai batas kerongkongannya saja. Jadi gak ada yang lain. Jadi hafal Quran, tapi ya hafal kan cuma segini aja. Jadi dianya jahat, dia melakukan korupsi, dia melakukan pencabulan, tapi dia hafal Quran atau hafal nahwu shorof gitu. Nah, Nabi itu mengatakan ada seperti itu. Ada orang yang hafal dalilnya banyak, tapi kata-katakannya kasar. Ada orang yang jago banget mengeluarkan ya Quran dan Sunnah apa dan sebagainya, tapi perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan diri keislaman. Nah, kalau yang seperti itu sama Nabi itu dinubuatkan, memang akan ada orang yang seperti itu. Dan kata Nabi, orang-orang itulah yang paling cepat keluar dari Islam seperti cepatnya anak panah dilentarkan oleh busurnya. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya diantaranya tadi itu. Karena pesantren itu jadi tempat pembuangan orang-orang yang tidak baik gitu misalkan. Nah, kemudian di sana itu dia diberi saja ilmu-ilmu yang sifatnya hanya lisan saja, tidak perbuatannya bagaimana gitu. Nah, begitu. Tapi ketika pun misalkan harus disampaikan seperti ini bisa aja dianggap sebagai hujatan terhadap pesantren, dianggap hujatan terhadap Islam. Padahal sama sekali tidak begitu. Tapi mari kita misalkan lanjut Baraya. Ketika pesantren pada akhirnya memunculkan banyak sekali kasus-kasus yang tidak diinginkan, itu kita lagi-lagi tidak bisa memperbaikinya. Misalkan begini, ada laporan, ini laporan. Bahkan ada jurnalnya kalau tidak salah. Laporan yang menyebutkan bahwa di pesantren itu banyak aktivitas seksual, homoseksual khususnya. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan itu dipisah dan mereka nggak boleh bawa HP, mereka nggak boleh dapat akses teknologi di luar dan sebagainya, dan mereka tidak mendapatkan sex education, mereka tidak mendapatkan ilmu-ilmu yang memadai termasuk dengan psikologi dalam hal ini dan sebagainya, sehingga mereka melakukan tindakan asusila. Karena apa? Karena ketika mereka menolak itu semua, mereka tidur di ranjang yang sama, gitu, laki-laki dengan laki-laki. Akhirnya muncul yang seperti itu. Nah, ketika laporan itu disampaikan, itu kan sebenarnya kritik terhadap pesantren agar mereka bisa mengubah manajemennya, agar mereka bisa mengubah sistemnya. Tapi daripada mengubah sistemnya, mending menghujat orang yang bikin laporan itu. Jadi orang yang bikin laporan itu difitnah Dajjal lah, disebut Yahudi lah, disebut antek asing lah, untuk menghancurkan pesantren dan sebagainya. Padahal kan cukup bikin daripada seperti itu, kemaksiatannya mendingan dihentikan. Bagaimana caranya agar kemaksiatannya dihentikan? Ubah manajemennya, ubah sistemnya. Kan selesai begitu. Tapi daripada mengubah sistem, mendingan nuduh pihak lain sebagai antek Dajjal, laporannya palsu, tidak valid dan sebagainya. Kenapa sih susah sekali untuk melakukan perubahan demi kebaikan? Padahal yang dikritik itu kan sama sekali tidak sakral, itu bukan bagian dari Islam. Itu simbol-simbol Islam. Justru kalau simbolnya rusak, maka Islam akan dinistakan. Biar Islamnya tidak dinistakan, ya itunya rombak. Tapi kan nggak mau. Gitu. Atau misalkan ya, kasus-kasus kiai-kiai atau pimpinan pondok pesantren melakukan pencabulan pada santriwatinya. Dan ini terjadi misalkan pada kasus Pak Hewan itu ya, Heri Wirawan. Itu modusnya itu bagaimana? Dicekokin bahwa anak-anak, guru itu lebih penting daripada orang tua kalian. Nurut sama guru itu lebih penting daripada apapun yang terjadi di dunia. Biasanya dikutiplah kitab Talimut Alim gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya penistaan. Itu jadi ajaran agama Islam dirombak demi kepentingannya sendiri. Tetapi ketika pembajakan itu berusaha untuk kita hadang, kita yang dihujat sebagai penista agama. Padahal kan gampang, udah aja ubah sistemnya. Jangan bikin ajaran baru bahwa guru itu harus digugu dan ditiru 100% apa adanya dan sebagainya. Gak ada dalam Islam itu kayak gitu tuh, gak ada. Nabi Muhammad itu sebagai pimpinan para guru di seluruh alam semesta itu dikritik dan bahkan mempersilahkan para sahabatnya untuk mengkritiknya. Riwayatnya udah terlalu banyak terkait dengan masalah itu. Artinya ya biasa-biasa aja. Nah, ini guru yang ya biasa-biasa aja levelnya manusia ya kayak gitu, itu malah mendoktrin santriwatinya untuk jangan mengkritik, jangan membantah karena guru adalah segalanya. Doktrin itu yang kemudian akhirnya memunculkan banyak sekali pencabulan yang tidak dilaporkan. Begitu. Nah,
Kalau misalkan kita mau mengkritik, boleh kan kita mengkritik, kan itu berarti dia keluar dari ajaran agama Islam, ya kita kritik, kita evaluasi. Tapi nggak mau boro-boro seperti itu, mendingan menuduh orang yang melakukan kritik itu sebagai penista terhadap pesantren, yang penista terhadap pesantren itu adalah penista terhadap ajaran agama Islam. Kan susah kalau misalkan begini, Baraya. Makanya satu hal yang di dalam Islam itu ada ajaran atau ada perbuatan yang paling tidak bisa diampuni, yang dosanya itu paling besar, yaitu syirik. Nah, salah satu kriteria dari syirik itu adalah dia mensakralkan yang profan, memprofankan yang sakral, gitu. Jadi misalkan patung itu kan profan, itu buatan manusia. Terus sama kita disembah, dianggap sakral. Nah, itu kan musyrik gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi, tolonglah dalam hal ini, kita harus benar-benar memisahkan ini ajaran agama Islam yang harus kita banggakan, yang harus kita lindungin, yang harus kita jadikan sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Itu adalah bagian dari Islamnya yang benar-benar sakral. Sisanya yang lain itu bukan. Jadi kalau misalkan gini, ilmu tajwid, ya kalau kita nggak bisa, nggak apa-apa, nggak dosa. Karena kita bisa, karena itu hanya metode. Ada metode lain, misalkan metode tahsin untuk bisa baca Quran. Kan bisa yang seperti itu. Jadi tajwid itu buatan siapa? Buatan manusia, buatan ulama. Itu aturan-aturan mungkin dibuatnya oleh Imam Sibawayh gitu ya, atau oleh Ibnul Muqaffa dan sebagainya. Ya itu saja, itu buatan manusia, jadi nggak usah disakralkan. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik dan sebagainya oleh orang yang ngomongnya sendiri oleh Imam Malik dan sebagainya, itu nggak disakralkan. Silahkan bantah kalau mau, nggak apa-apa. Makanya disebutnya fatwa. Fatwa itu rekomendasi, gak ada ikatan apapun di situ. Tapi sekarang kalau misalkan ada yang mengkritik Imam Syafi'i, kamu emang lebih pintar daripada Imam Syafi'i, kan jadi akhirnya Islam itu akhirnya kacau gara-gara kita tuh mensakralkan sesuatu yang dilarang untuk sakral. Segitu saja ya, Baraya ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Saya mohon maaf videonya di sini lagi karena di luar sana suaranya tidak tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.